Yang saya ikuti, yang saya yakini, beternak itu kita tidak boleh mengikuti ego, karena kita berurusan dengan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kita ikuti alurnya dulu, alurnya mereka itu akan memberi balasan pada kita. Kalaupun kita itu punya modal lebih, itu jangan mengikuti hawa nafsu itu, Mas. Kita bisa pun pelihara 5.000, tapi kalau kita masih pemula, lebih baik populasi kita sesuaikan dengan tenaga kita dulu, Mas. Kemampuan kita di angka 500, itu 500 dulu. Setelah kita menguasai, yang penting kita sudah tahu kendala-kendala yang akan dihadapi, karena kita nggak bakal mengetahui kendala-kendala kalau kita belum menghadapi, Mas. Kayak misal kita cuma baca-baca di buku itu kendala di bebek ini, ternyata di lapangan itu pasti beda. Iya, kita akan ketemu dengan kendala-kendala baru, memakai perhitungan konsep ini harus untung, ini harus tetap nggak bisa, Mas. Soalnya kita itu mencari uang, kita harus bersahabat dengan mereka, Mas. Kunci sukses ini ya yang penting saya konsisten merawat, entah itu mereka sedang produksi turun atau lagi naik, ya perawatan saya harus konsisten. Yang saya terapkan selama saya memelihara hewan itu yang penting dirasa, rasa kita harus bisa menyatu dengan mereka, Mas. Ini saya Ardik, alamatnya di Desa Setiadi, Kecamatan Puring. Saya memilih bebek itu awal mulai itu karena dari segi perawatannya. Perawatan bebek itu bisa dibuat perawatan simple, kayak misal pemberian pakan itu cukup 1 hari sekali. Misal pagi terus, sore terus. Pemberian pakan, pengambilan telur, dan kayak ini pembersihan kandang bisa dilakukan cukup sehari sekali. Jadi kalau semisal saya kan dulu di samping kerja, jadi pagi saya ngebut di pengambilan telur dan pemberian pakan, dan setelah itu bisa tak tinggal kerja seharian. Nanti ketemu bebek lagi di pagi lagi, jadi bisa santai. Kapasitas, terutama di kapasitas itu, kalau secara teori misal di tempat saya ini dalam satu petak ini secara teori itu bisa muat 30 atau 35. Nah ini kenapa tak isi 25 itu, soalnya bebek telur ini kan tanpa kawin, tanpa besantan. Yang diutamakan itu ya yang penting kenyamanan. Bebek nyaman itu produksi lebih stabil, Mas. Nah konsep yang kandang ini kan kandang kering. Kandang kering itu memaksimalkan posisi kandang itu selalu kering, tidak ada kayak kotoran atau air yang membuat lembab. Sekali lembab bebek stres ya, Mas. Makanya kalau semisal ini diisi kapasitas maksimal, itu harus ekstra pemberian sekamnya ini, Mas. Misal kapasitas itu nggak bisa penuh ya, untuk meminimalisir adanya kelembaban di kandang. Konsep seperti kandang ini, Mas, bebek itu yang penting, Mas, ya kan, dari kanan kiri angin tetap bisa masuk, dari atas tetap masuk, Mas. Jadi untuk menjaga kelembaban tetap terjaga. Bawahnya itu tanah paling awal itu tak kasih ya kapur dolomit, baru tak kasih ini sekam. Kalau semisal bawahnya itu kayak mester, itu nggak bisa berserapan, lembab jadinya. Ini nggak diganti, jadi berkala itu tak timpa terus. Kalau yang ini 3x4 per petak, Mas. Pas pengondisian kandang dulu itu kan nggak langsung tak kasih bebek, jadi tak pengondisian kandang yang bawah sampai posisi ini sudah Mas, biasanya kan sekam itu masuk itu banyak debu, itu kendal kayak di pernapasan bebek itu, Mas. Setelah sekitar 1 minggu itu baru tak kasih bebek, tak isi bebek. Ukuran kandang itu luas 9x21, jadi 9 sama panjang 21. Posisi normal itu rata-rata per hari 280 sampai 300 per hari telur per hari. Kalau bebek itu kan rata-rata dibuat rata-rata, Mas, per ekor itu dalam 1 kali periode itu kan 280 sampai 300 telur, Mas, per periode. Nah itu periode bebek itu beda-beda, Mas. Iya. Jadi kan ada bebek yang memang punya karakter bertelur setiap hari, otomatis kan dihabiskan tiap hari itu, Mas. Ada yang punya karakter 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi memang nanti bedanya di bebek itu nanti di akhir itu nggak bareng. Kalau ayam kan bisa bareng, kalau bebek nggak bisa bareng. Karena ini kan kendala kemarin
mabung pertama. Biasanya kan bebek itu 3 bulan pertama itu ada fase copot sayap mas. Nah itu penggantian bulu memang rada berkurang produksinya. Biasanya paling 50%. Itu paling dalam periode 1 bulan sampai satu setengah bulan memang ada kendala di produksi itu mas, pas mabung. Tapi setelah itu nanti perlahan naik lagi, stabil lagi. Ini saya ambil waktu umur 5 bulan mas, 5 bulan, sekitar 5-6 bulan lah itu. Nah kebetulan ini saya dikasih rezeki lebih sama Allah SWT. Itu sekarang ambil besok udah mulai betul mas. Kalau rata-rata itu kan 20 hari biasanya, rata-rata 20 hari. Tapi ini kebetulan dalam waktu sehari sudah mulai ada progres. Kalau yang ini saya dulu itu beli waktu masih harga per ekor 110.000 mas, udah siap telur. Ya berarti kan dulu ya tinggal dikalikan sekitar, kalau untuk bebek itu sekitar 38 dulu mas. Iya, kalau plus kandang ini ya lumayan. Kalau pakan saya itu pakai full pakan pabrikan. Kenapa pakai pabrikan? Itu memang lebih mudah mas, lebih mudah mencarinya, dan memang komposisi sudah paten. Soalnya kalau bebek itu berubah sedikit komposisi pasti berubah itu loh ya mas, telurnya beda. Iya. Terus kenapa saya pakai pakan pabrikan? Memang saya itu mengejar di kuning telur, di omeganya mas. Di omega itu ya memang larinya kandang telur sini memang larinya ke asin. Nah kalau misal kayak pakan bebek yang sawahan itu warna telurnya beda. Kalau yang di omega kan lebih kuning menyala. Iya. Kalau saya itu pakan sehari sekali dengan komposisi ya perhitungan misal kebutuhan bebek per ekor itu 1,4 on, berarti tak kalikan aja kebutuhan itu mas. Bebek itu enak, jadi mau dikasih makan sehari-sekali di pagi hari bisa, di sore hari bisa, yang penting konsisten mas. Bisa pagi terus atau sore-sore terus. Kendala itu pasti dihadapi di peternak bebek, itu kendalanya cuma yang paling itu di waktu mabung itu mas. Mabung pertama itu ya memang hasil produksi turun drastis, tapi saat turun-turunnya produksi telur di bebek itu masih bisa nutup di pakan sih, masih bisa. Iya. Ya paling enggak di angka 50-60% masih bisa produksi. Selama ini mas, kalau saya melihara bebek itu selain human error belum ada human error. Itu semisal kayak kita salah memberi alas sekam, kita nggak teliti, itu ada serpian besi atau tali, atau yang biasa itu kemarin saya nemu itu ini mas, outram kecil potongan itu bebek kan makannya nggak milih-milih, langsung disosot. Nah itu nanti masuk di sini di telih lah ya mas, itu nggak bisa nyerna, bebek ngurus terus mati. Atau biasanya kita yang telat itu kecepit ini mas, ini, tapi kita nggak kontrol. Biasanya itu kendala itu. Kalau misal kayak penyakit yang tiba mati terus mati langsung langsung banyak, itu jarang. Selama saya melihara bebek ini, proses kematian itu kalau nggak kecepit, nggak ketahuan, atau makan barang-barang yang keras. Kalau hujan produksi ngaruh memang. Kalau musim hujan itu kalau kita nggak sering-sering memberi sekam, produksi masih turun sih, nggak banyak sih, cuma yang biasanya mungkin 70-80% itu ya turun ya di angka 5% lah, nggak banyak sih, tapi tetap turun pasti. Kalau harian untuk saat ini sekitar 80 mas. Kemarin sudah naik 90% benernya mas, 90%. Kendala pas waktu itu kan hujan beberapa hari mas, yang sempat ada kena banjir di sini, jadi kandang itu sempat kerendam air. Iya, jadi sebenarnya ini kandang sudah tinggi, tapi tahanan air di bawah itu udah gak kuat, jadi air muncrat dari bawah. Nah setelah banjir sempat turun, nah terus ini lagi mulai naik lagi. Itu perawatan yang saya lakukan sih simple nih mas. Kalau pagi itu biasanya kalau misal saya bangun kesiangan, tak kasih makan dulu.
biar ini nggak ribut sih, soalnya kan kalau semisal ini bebek kelaparan yang jadi korban telur kinjek-kinjek ini pecah. Itu paling itu kegiatan yang paling rutin tiap pagi itu memberi makan, pengambilan telur, sama membersihkan kandang. Itu cukup 2-3 jam untuk enggak sampai sih, paling 1-2 jam itu fokus di kandang. Setelah itu bisa di sambil kerja sih mas. Kalau yang saya lakukan itu sih biasanya tak pakai kayak stimulan, tapi sekarang jarang banget stimulan. Yang penting untuk menjaga kondisi fit bebek itu biasanya seminggu sekali tak kasih manis-manis di minumannya mas. Soalnya kan ini kan full pakai pabrikan, pasti butuh mungkin ya kayak misal orang yang butuh es teh atau susu, nah itu ya kasih ini biasanya tak kasih susu atau biasanya gula merah di minumannya seminggu sekali. Ya selama ini ya walaupun itu produksi sedang turun, alhamdulillah masih menguntungkan, masih nutup mas. Iya, apalagi nanti kan dari hasil telur biasanya itu kan tak lempar ke asin, nah itu lumayan mas, menjaga stabilitas produksinya aja mas. Soalnya kita nggak bisa apa ya, menurunkan harga pakan, kita nggak bisa menaikkan harga telur ke pasaran juga nggak bisa, kita harus mengikuti pasar. Karena kita harus mengikuti pasar, otomatis mau nggak mau kita harus menjaga stabilitas ini produksi telur. Soalnya ketika turun otomatis, apalagi sekarang misal kayak kenaikan telur, harga telur bebek itu kan paling jangka 200, 300, sedangkan pakan bisa 5.000 kan jauh banget mas. Namanya kalau misal produksi telur tidak stabil ya memang pengaruh di ini mas, di keuntungan banyak banget. Cuma untuk perhitungan mingguan si rata-rata untuk bersih ya mas ya 1 juta masih nyanda mas. Ada sebagian masuk ke tengkulak, ada kayak tadi kayak pengasin atau pengasin lokal mas, ini bisa dongkrak penjualan kita mas. Harganya otomatis kan beda. Pas mabung itu memang benar-benar kita kayak kerja bakti mas. Jadi harga pakan sama hasil telur itu nggak jauh mas, dari keuntungan itu nggak banyak. Jadi memang waktu di periode-periode itu memang fase-fase kita harus ngirit itu 1-1,5 bulan mas, lama mas. Nah itu makanya kalau semisal memang mengandalkan dari hasil telur ya berat. Makanya saya kan tak olah di asin itu untuk antisipasi periode-periode seperti itu mas. Saya usaha itu nggak pernah memakai apa ya, perhitungan konsep ini harus untung, ini harus tetap tunggal, bisa mas. Soalnya kita itu mencari uang, kita bersahabat dengan mereka mas. Ya kalau kunci sukses ini ya yang penting saya konsisten merawat, entah itu mereka sedang produksi turun atau lagi naik, ya perawatan saya harus konsisten gitu mas. Ya yang saya terapkan selama saya memelihara hewan itu yang penting dirasa, rasa kita harus bisa menyatu dengan mereka mas gitu. Kalau untung rugi yang saya rasakan itu beternak, usaha dengan sesama makhluk hidup itu kita nggak bisa menghitung konsep kita modal berapa harus untung berapa, nggak bisa. Karena kadang mereka itu memberi kejutan ya. Sekarang saya mungkin keuntungan saya baru segini, besok tiba-tiba mereka memberi kejutan lebih mas. Kalau beri tips-tips itu yang penting pertama itu kita jangan mengikuti ego. Misal kayak saya pengen untung dalam sehari, dalam seminggu 2 juta, berarti saya harus pelihara 1.000 atau 500, kita nggak bisa. Yang penting kita jalani memang dari awal dulu. Misal walaupun dengan kemampuan finansial kita, saya kuat ini pelihara 1.000, itu jangan. Kita belajar dari misal 500 atau 350 dulu. Nanti setelah kita bisa menikmati, kita bisa tambah kapasitas itu mas. Jangan langsung misal kayak saya 1.000 nih, tak buat 1.000 semua, itu nggak bisa. Soalnya kan ada fase-fase awal itu di bebek itu, memang fase itu kita mengeluarkan biaya pakan tanpa hasil, itu di awal mas. Pas awal bebek itu masuk kandang, itu kita ada penyelesaian kandang dulu. Nah biasanya yang sudah itu 20 hari sampai 1 bulan itu rata-rata kita belum bisa menikmati hasil. Iya,
Makanya kalau semisal kita langsung pelihara banyak tanpa kita perhitungkan itu, nanti takutnya kita kaget. Seharusnya jam 9 kita harus panen, ternyata belum. Nanti dikhawatirkan itu yang pemula-pemula itu nanti apa ya, jadi kaget, otomatis kemudian mentalnya itu turun mas. Jangan sampai mas. Peluang di bebek itu masih terbuka lebar mas. Nah menurut saya, soalnya keuntungan di bebek, telur bebek itu kan kita jual per butir bukan per kilo. Nah kita bisa main per butir. Di sini kan yang saya lakukan itu mas, harga mentah per butir laku, mentah asin yang belum dimasak juga laku, yang sudah matang juga laku. Sedangkan kayak kebutuhan pasar ini masih terbuka lebar mas. Lokal pun masih, sebenarnya di kebutuhan lokal itu masih terbuka lebar. Apalagi kalau misal kayak teman-teman saya yang sudah pengiriman luar kota, itu kebutuhan masih kurang banget. Kalau kebutuhan untuk biasanya mas, di pemain-pemain yang luar kota itu kebutuhan ya itu antara 20.000 bisa sekali pengiriman, 2 minggu sekali. Ternak bebek itu kita bisa disambi santai, jangan menuruti emosi. Kita pelihara mereka dulu, dan otomatis mereka akan membalas kasih sayang kita mas. Kalau semisal disambi kerja itu bisa semangat mas. Kita ambil pagi memberi makan mereka, terus mengambil hasil, membersihkan kandang. Misal jam 7 itu sudah masuk kerja, tinggal aja besok ketemu besok lagi. Di kandang bebek Manidak itu juga tidak cuma menyediakan telur mentah, tapi di sini itu menyediakan telur asin dari kandang murni, dari kandang kami sendiri. Itu prosesnya itu kita menggunakan garam organik asli Kebumen. Garam asli Kebumen itu terkenal sebagai garam organik terbaik. Jadi kalau misal Anda itu kepengen menikmati rasa telur asin, rasa garam organik di Manidak tempatnya, untuk pemesanan bisa lewat WA atau bisa di Shopee atau di Tokopedia. Link nanti di komentar.